Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyambut Ramadan ini dengan meningkatkan amal saleh. Sekalipun di awalnya diberikan kesempatan yang luas untuk menikmati Ramadan, tapi selalu terjadi kejadian klasik. Nanti pertengahan, kalau bahasa Masjid Al-Azhar itu kan selalu ada, seringkali bukan selalu, terjadi peningkatan kemajuan. Safnya maju gitu kan. Ya, mulai melemah karena mulai berpikir mudik, mulai berpikir yang lain sampai ke ujung. Nah, artinya apa? Artinya ada motivasi, ada wawasan, ada bagian tertentu dalam diri kita yang berkurang tentang keutamaan Ramadan. Apa sih manfaat Ramadan itu? Keutamaannya apa? Seseorang yang mengetahui keutamaan akan sesuatu, maka dari pengetahuan ini lahirlah motivasi yang kuat untuk memburu itu. Anda kalau tidak ada motivasi, nggak akan mungkin bisa menunaikan sholat subuh di sini. Pasti ada sesuatu yang ingin didapatkan, ada sesuatu yang ingin diraih, kan? Apalagi misalnya yang kajian di masjid ini ada tambahan amplop misalnya, gitu kan? Amplopnya aja nggak ada isinya tuh. Ya, atau tambahan tertentu dibagi buku misalnya, itu motivasi yang tinggi. Nah, itulah uslub dalam Al-Quran seringkali menampilkan motivasi itu karena kecenderungan fitrah manusia selalu mengejar sesuatu dengan alasan. Nah, untuk itulah kemudian ditampilkan oleh Nabi SAW berbagai keutamaan fadilah bulan Ramadan ini yang tidak didapatkan di bulan-bulan lain, yang tidak akan mungkin diraih di luar Ramadan, supaya kita punya motivasi yang kuat untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Limadha nadha' hadzal mawdu' kal ahamiyah fadl as-shaum atau fadail as-siyam, lianna min fitratil insan ahyanan yahtaj ila at-tashji'. Na'am, tashji' li'amali ba'd al-ashya' fi hayatihi. Fa ana darabtu lahum mathalan إذا أخبرتم بأنكم في صلاتكم الفجر هذا أيضا في توجد الهدية بعد انطلاقكم وخروجكم من هذا المسجد، سوف يعطى كل واحد منكم مثلا كتابا واحدا، وكتاب هذا مهم جدا، فكل واحد يرغب في أن يتحصل على هذا الكتاب. طبعا سيأتي ويحضر إلى هذا المسجد حتى قبيل أذان الفجر مثلا في الساعة 4:40، ربما يبيتون في الليل قبل وجود الفجر للحصول على الأقل ليس فقط للصلاة وإنما أيضا للكتاب المرغوب فيه. وكذلك في رمضان من فطرة الإنسان ربنا جل وعلا فهو الفاطر وضع الفضائل في بعض الأعمال الصالحة من أجل تحقيق فطرات الإنسان، لأن الإنسان عندما أحيانا يريد أن يحصل إلى غاية ما يحتاج إلى التشجيع. ماذا أجد بعد أن عملت هذا؟ فماذا أتحصل عليه من بعد ما كملت هذا؟ فوضع المصطفى صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى بأن يشرح لنا فضائل رمضان كي تكون تشجيعا لأمته، كي تكون أيضا تشجيعا ورغبة في الحصول على الارتفاع الدرجات العبودية، حيث إنه يستطيع أن يزيد أعماله الصالحة بغض النظر عن أعماله في 11 شهرا ما قبل رمضان. Paham? Tidak? Kalau قلت أنتم فهمتم لا، لكن أحاول يعني مزدوج بين في الترجمة بين العربية والإندونيسية. فإن شاء الله يشارك معنا في هذه الحلقة متميزة في هذا الصبح المبارك إن شاء الله المشايخ الكرام. Kita akan kolaborasi ya di subuh ini. طيب، فأنا أفتح المقدمة ثم بعد ذلك أيضا إن شاء الله يتم ويكمل أحباؤنا من المشايخ بكليمات، ومن خلال هذه الكليمات أيضا يقوي الموضوع وأيضا يزيد من شرحهم المفيدة إن شاء الله. أما يتعلق بفضائل رمضان، nanti saya buka dengan muqaddimah, pendahuluan dalam hadis Al-Bukhari, kemudian nanti masyayikh melengkapi ya dengan tambahan-tambahan yang insyaallah kalau antum kan lihat saya sudah lebih banyak, lebih sering ya.
Taib, setiap bulan setidaknya sekali kan di Masjid Al-Azhar ini. Tapi lihat beliau-beliau ini kan belum tentu. Ya. Fa ana akhbartuhum bi annakum insyaallah yani ra'awni katsiran wa 'ala al-aqall indana halaqah ash-shahriyah في كل الأسبوع الأول من كل شهر في هذا المسجد المبارك الحمد لله ورأوا وجهي بكثير ولكن رؤيتهم لوجوهكم نادرة لذلك نعطي لكم الفرصة أكثر مني فلما أكدت إليكم فإذا وجد الماء بطل التيمم. طيب في الصحيح البخاري يوجد فيه 97 كتابا داخل الكتاب كتاب بمعنى الموضوع يعني في صحيح البخاري تمام الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فالمختصر من هذا الاسم الصحيح البخاري في داخل الصحيح البخاري ليس فقط كتابا حديث وإنما منهج الحياة المنتسب إلى جميع ما نقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 97 كتابا أو موضوعا كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان كتاب العلم إلى 97 كتابا فهذا الكتاب أصله موضوع دليل الحياة. Jadi Sahih Al-Bukhari itu bukan sekedar kitab hadis, tapi di dalamnya kurikulum kehidupan yang diajarkan oleh Nabi, yang disusun kemudian oleh Imam Al-Bukhari. Selama Nabi hidup menyampaikan apa, Imam Al-Bukhari kemudian mencari informasi itu sesuai kemampuan dan eranya, menghimpun itu dalam kitab beliau, diberi namalah kemudian ini kumpulan komprehensif, pedoman hidup yang bersumber dari Nabi. Saya tampilkan dengan keterangan singkat saja, sanadnya saya teliti, saya terima dari si fulan sampai ke Nabi SAW. Dan isinya panduan hidup sampai kebiasaan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min khilali hadhihi al-mawdu'at aw dhalika al-kitab haythu inna al-'adad fi al-kitab 97 kitaban najid fi 30 aw kitab al-30 fi safa 280 kitab as-shaum. Jadi dari rangkaian 97 topik ini, kalau kita temukan topik yang ke-30, nanti ada namanya Kitabus Shaum. Ya, kalau di kitab kami itu halaman 280, nanti di kitab ini ada subtopik, ada topik, ada subtopik. Yujad kitab, thumma yujad bab. Tamam? Kitabus Shaum, fa fil bab min khilali hadzal kitab najidu 69 baban. وداخل كل هذه الأبواب توجد 121 حديثا. Jadi di kitab Shaum ini ada topik yang ke-30, 69 subtopik, 121 hadis. Jadi kalau Anda ingin mengetahui petunjuk puasa Ramadan dari Nabi, bacalah 121 hadis ini. Paham ya? Jadi kalau kita ingin mengerti menjalani puasa, temanya apa aja? Tentang tarawih bagaimana? Kalau buka kesiangan bagaimana? Ya. Kemudian kalau dengar adzan apa masih boleh makan atau tidak? Ya kan? Kemudian kalau imsak itu jam berapa? Boleh enggak kalau sebelum adzan itu baca Quran dulu? Itu ada semuanya di situ. Bab personal, bab keluarga, sampai bab secara sosial. Tamam? Jadi urutannya ayatul Qur'anil Karim, kemudian subtopik bab, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min khilali hadhihi al-abwab 69 baban najidu fil bab ats-tsani ma yusammihi al-Imam al-Bukhari bi bab fadl shaum. Nah, jadi dari 69 bab ini subtopik kita temukan di subtopik yang kedua namanya keutamaan puasa, fadlus shaum. Ya, maksud saya cerita 15 menit ini untuk mengantarkan dari keutamaan puasa ini, dalil Qur'annya apa, hadisnya apa, keterangannya bagaimana, nanti syarahnya para masyayikh yang menjelaskan.
أنا قدمتكم هذه المقدمة لأبدأ للترتيب ويواصل إلى موضوع أو صلب الموضوع تمام ما يتعلق بفضل الصيام ما هو الدليل من القرآن ثم من الحديث ثم ننطلق إلى الشرح ويكمل هذه الشروحات المشايخ الكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى في رواية المسلم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها رواه البخاري وكذلك رواه المسلم في صحيحه. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Kitabus Shaum, bab Fadlus Shaum, bab yang kedua, nomor hadis 1894, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, nomor hadis 1151. Imam Al-Bukhari menerima riwayat ini dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah menerima riwayat ini dari Malik. Malik menerima riwayat ini dari Abi Zinad. Abi Zinad menerima dari Al-A'raj. Al-A'raj menerima dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sahar. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keutamaan siam itu satu, junnah, bisa menjadi perisai dalam diri kita dari berbagai perbuatan maksiat. Yang kedua, maka untuk melatih munculnya perisai itu kata Nabi, berlatihlah mengendalikan dirimu saat puasa. Makanya sering dulu penceramah mengatakan intinya pengendalian diri, kan? Nah, ini mengambil dari hadis ini. Maka berusahalah jangan berkata-kata kotor, jangan bertindak yang tidak pantas selama Ramadan. Kalau ada provokasi, katakan, tegaskan, saya sedang puasa, gak boleh melakukan itu. Sungguh orang yang bisa menjaga ini, bahkan dengan lisannya, maka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan yang mewangi. Ciri orang yang benar puasanya, itu dibangkitkan di hari kiamat, itu langsung keluar bau harum di lisannya, bau harum di mulutnya. Ini pertanda orang ini konsisten dalam puasanya, berhasil dia puasa. Dan lebih wangi dibandingkan dengan kasturi. Kasturi itu istilah minyak wangi yang paling harum semuka bumi saat ini. Tapi orang yang benar-benar berhasil dalam puasa, diberikan oleh Allah tanda pada dirinya, selain masuk pintu Ar-Rayyan bab setelahnya nanti, 2 bab setelahnya, itu diberikan kemuliaan baru bangun sudah mewangi. Ya. Dan yang paling menarik, kenapa dia bisa meraih itu? Karena dia menunaikan puasa dengan benar. Dia bukan hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, tapi dia melakukan itu semua karena Allah. Maka orang yang mengerjakan itu karena aku, kata Allah, keterangannya, aku akan berikan pahala sesuai ukuranku. Jadi ada ukuran standar, ada ukuran Allah langsung yang kasih. Karena dikerjakannya karena Allah, ya, dia buka karena Allah. Walaupun bukanya di Masjid Al-Azhar, dia ngejar buka itu bukan karena takjilnya enak, tapi memang Allah memerintahkan buka, dia lakukan itu. Maka diberikan ukuran pahala, paling sedikit satunya mendapat 10 kebaikan, paling sedikit. Tapi Ramadan nanti ukurannya akan lebih banyak. Wal masyayikh insyaallah biyatafaddalu bi syarhi hadzal hadits wa kadzalika ay yudhif ba'd al fadail fima yata'allaq bi fadli as-shaumi. Fa yabda insyaallah bi fadilat al-doktor Abdullah awalan بجناح الأيمن فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا فأكون مترجما إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمرحبا بكم وشرف لنا أن نكون معكم وفي خدمتكم. وكما تفضل فضيلة مولانا الدكتور بالحديث
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي والحسنة بعشر أمثالها. Setelah beliau muji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan salam perjumpaan dengan Bapak Ibu sekalian dan menyampaikan rasa gembiranya bisa berada di sini, kemudian melanjutkan secara singkat ingin memberikan uraian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kami sebutkan, bagaimana orang puasa meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya karena Allah. Apa di balik makna dan keutamaan itu? Fadhal. إذا تفكر الإنسان الصائم فيجد أنه لا فضل للإنسان الصائم في شيء، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن له بالصيام، وهو الذي أعانه على الصيام، وبعد أن أعانه على الصيام رزقه الثواب على هذا الصيام. Kalau kita jeli melihat hadis ini, itu kan Allah yang menetapkan, terlihat di situ. Ya, ada hambaku diberi kemampuan untuk berpuasa, meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya. Kalau kita menggunakan rasionalitas kita, akal kita terhadap hadis ini, kita akan mengetahui ternyata saat puasa itu bukan karena kemampuan kita. Kalau menyandarkan pada kemampuan, belum tentu bisa menunaikan. Coba nggak pernah puasa, tiba-tiba bisa puasa, ya kan? Nah, inilah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa puasa itu sekarang bukan sekedar karena kemampuan kita, tidak, tapi karena Allah mengizinkan kita, memberi kemampuan untuk bisa berpuasa, dan dengan izinnya ketika kita ikuti izin itu diberikanlah pahala. فعلى الإنسان الصائم أن يتفكر ويشكر الله سبحانه وتعالى أن أنعم عليه وجعله من الصائمين. فكم كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لم يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالصيام، ولكن الله تعالى خصني واجتباني وأنعم علي وتفضل علي وليس لي فضل في شيء وجعلني من الصائمين، فهذا كله من فضل الله تعالى. فيجب على الإنسان الصائم دائما في الصوم وقبل كل عبادة أن يشكر الله تعالى على هذا الفضل. Oleh karena itu, adab, etika pertama yang harus kita tampilkan saat diberi kesempatan menunaikan puasa Ramadan ini, kita meningkatkan syukur dulu pada Allah. Berterima kasih kita yang terpilih, karena tidak semua orang hidup di dunia ini sekarang punya kesempatan untuk menunaikan puasa. Tidak semua manusia yang hidup sekarang bisa puasa. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari timur sampai ke barat, kita sadarkan diri kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau yang pilih saya, Engkau yang berikan saya kesempatan, Engkau yang memilih aku termasuk bisa menjadi golongan orang yang bisa menunaikan puasa Ramadan di tahun ini khususnya. Karena itu beliau menekankan melalui penjelasan hadis ini, hendaknya sebagai adab sebelum memulai puasa kita atau setiap ibadah kita mau sholat malamnya, puasa siangnya, awali dulu dengan syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah mengizinkan aku puasa, memilih aku untuk bisa puasa di Ramadan ini, walaupun tidak semua hambamu yang hidup saat ini bisa menunaikannya. Barulah kita berniat, kemudian kita tunaikan ibadahnya. فإذا نظر الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان الصائم هذا العبد ووجده يشكره سبحانه على هذه النعمة، فالله سبحانه وتعالى يتم عليه هذه النعمة ويقول له سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. Dan dengan adab ini bertambahlah kemuliaan. Jadi ini belum banyak disampaikan ya, yang semacam ini. Jadi kalau kita awali dengan bersyukur, terima kasih ya Allah, Kau beri aku kesempatan menunaikan sahur misalnya kan, misal. Kemudian kita memulai sahur dengan niat ikhlas karena Allah. Itu langsung dipandang, dilihat oleh Allah, dan berlakulah ketentuan Allah yang terdapat di Quran surah ke-14 itu, surah Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Kalau hamba mengawali segala sesuatu dengan syukur, ditambahkan kenikmatannya. Maka bukan sekedar sahur, sahur itu jadi nikmat, jadi energi untuk bisa menunaikan ibadah. Kan ada orang makan tapi siangnya malah tidur kan, ya kan? Nah, bisa nggak menikmati puasa itu? Kalau ingin menikmati, mulai dengan syukur. Kurang lebih demikian. Ja'alana Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyakum mimman ijtabahu li ta'atihi
وزاده شكرا وعبادة وجزاكم الله خيرا. Baik, beliau menutup penjelasan singkatnya dengan mendoakan kita semua, semoga kita digolongkan pada hamba-hamba yang diisyaratkan dalam hadis dan ayat tadi, mengawali segala hal di Ramadan ini dengan syukur dulu, baru kemudian menampilkan syukur itu lewat ibadah sehingga berlipat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, yalihi al-ustadz al-fadil ad-doktor Maisarah alaihi falyatafaddal mashkura. Dr. Maisarah selanjutnya. ونرجو منه قبل أن يبدأ كلمته وشرحه أن يتلو لنا آيات من الذكر الحكيم من آيات الصيام سورة البقرة كما يشاء. Jadi sebelum mulai, karena beliau ahli qiraat juga, saya minta khusus untuk bacakan juga Quran pada kita, terutama di ayat-ayat puasa. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا السلام يدل على أنكم تسحرتم أم لم تتسحروا. Jadi jawaban Anda ini menunjukkan bahwa Anda itu sudah sahur atau mungkin belum sahur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هكذا تسحروا. Berarti sahur tadi. نظرا لأن حلقي يؤلمني سأقرأ إن شاء الله تعالى كما تفضل أستاذنا الدكتور آية من آيات الصيام بإذن الله تعالى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. اللهم لا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الكرام، لا أريد أن أتكلم في كثير، إنما هي نقاط محددة. أولها، أشكر الله عز وجل أولا وآخرا، أشكره على ما أنعم علينا بأن نكن مصافحين لهذه الوجوه الطيبة. ثانيا، أشكر أخي الحبيب الأستاذ الكريم الدكتور الفاضل الدكتور آدي هدايات، فهذه هدية أهداكم الله عز وجل إياها، فحافظوا عليها وانهلوا قدر استطاعتكم من علمه. نفعنا الله وإياكم وإياه بعلمه والمسلمين آمين. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat berlimpah,
bersalawat pada Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya salawat. Kemudian beliau menyampaikan bahwa saya sesungguhnya tidak ingin banyak menyampaikan berbagai hal, tapi hanya ingin menekankan beberapa poin saja. Yang pertama, izinkan saya menampilkan syukur, ucapan, ungkapan kebahagiaan terindah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan wajah-wajah yang baik, yang mulia di subuh saat ini. Yang kedua, juga beliau menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada kami saat ini yang hadir bisa membersamai, dan juga memberikan pesan pada semuanya untuk menjaga ulama-ulama kita ya dalam kebaikan sehingga ilmu-ilmu mereka bisa kita serap. Fadhal. وقد شرفنا جزاه الله خيرا بزيارته إلى مصرنا الحبيبة، والتقى بفضل الله تعالى بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ثم التقى أيضا بفضيلة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ثم التقى قبلهما بفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور نظير عياد، والتقى أيضا برئيس الجامعة السابقة الدكتور محمد المحرصاوي وشخصيات عدة فقط في 4 أيام، فكان تقريبا لا ينام في الليلة إلا 3 ساعات، حتى إنه مباشرة لم يدخل إلى الفندق منذ وصل إلى الطائرة، وتحركنا مباشرة إلى فضيلة المفتي وأخذنا يعني جولات كان فيها الخير والبركات، لكن لم تكفينا 4 أيام. Beliau bercerita sebentar yang mengantarkan pada pertemuan ini bahwa didahului oleh kunjungan kami ke Mesir, dan kunjungan ini berlangsung dalam waktu yang singkat, hanya 4 hari, tapi juga dalam waktu yang sangat padat. Jadi baru turun dari bandara, belum ke hotel, sudah langsung bertemu mufti dari Lembaga Fatwa Mesir, Profesor Dr. Syekh Nazir Iyad. Kemudian setelah itu berjumpa juga, bersilaturahim dengan Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib. Kemudian juga dengan beberapa tokoh-tokoh lain, termasuk Syekh Mahrasawi, pimpinan lembaga untuk pendidikan para da'i dan ulama. Jadi hampir di sana itu tidak ada waktu jeda untuk istirahat, hanya paling banyak 3 jam dalam sehari itu, karena tiap hari kegiatan sampai kemudian pulang ke bandara. Nah, dari perjumpaan itulah, pertemuan itu ada beberapa MOU kesepakatan, salah satunya kami meminta untuk Ramadan ini dikirimkan 10 orang untuk mendidik dan bersilaturahim, bersinergi dengan dai-dai Indonesia, dengan masyarakat, maka dikirimkanlah 10 orang termasuk beliau ini. نسأل الله أن يحفظه وأن يجزيه خيرا على ما قدم وسعى وسافر وحل وارتحل، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ السامعين والحاضرين والمشاهدين يا رب العالمين. Semoga dengan alur yang diceritakan tadi yang mengantarkan beliau ke sini, bertemu kita semua, kita diberikan keberkahan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan menjadi umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. أيها الكرام، لا أطيل عليكم إلا أنني أتكلم في نقطة واحدة فقط. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Saya tidak akan bicara banyak, saya hanya fokus satu aja, satu titik, satu poin untuk menguatkan yang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dan ini bagian dari potongan yang hadis tadi sampaikan, bahwa semua perbuatan anak Adam itu amalnya untuk dirinya sendiri, maslahatnya untuk dirinya sendiri, kecuali ketika dia menunaikan puasa, maka interaksinya bukan hanya dengan dia, tapi juga interaksi langsung denganku, kata Allah. Karena itulah kemudian aku yang memberikan pahala di dalamnya. فمن قرأ حرفا من كتاب الله مثلا فله به حسنة معروفة، والحسنة ب10 أمثالها، ومن صلى فله أجر الصلاة، ومن زكى فله أجر الزكاة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى آخره، إلا الصوم فإنه لي وهذه نتكلم عنها. كيف أن الصوم يخص الله عز وجل؟ قال في هذا الإمام الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، قال: العبادة الوحيدة التي لا يصح أن تكون لغير الله عز وجل هي الصيام، فإنك ما ذهبت إلى أحدهم
كي تعبده مثلا في قبره ثم تسجد له، أو تذبح قربانا عنده، أو أنك تقدم شيئا له صدقات، فإن هذا يجوز لكل واحد أن تقف عنده فتصلي له أو تسجد أو تقدم له زكاة أو تقدم له قربانا أو تقدم له صلاة، فهذا كله موجود، أو حتى تطوف به، هذا موجود. إلا الصوم، فلا ينبغي أبدا أن يكون الصوم لغير الله عز وجل، وإلا لو كان وحصل بالفعل لتعب المعبود ولم يتعب الذي يعبد، لأن المعبود يريد أن ينظر إلى الذي يعبده، هل سيأكل؟ هل سيشرب؟ هل سيتناول شيئا؟ ثم الذي المعبود ينظر إليه ليراقبه، لكن الله عز وجل بغير نصب ولا تعب فإنه ينظر إلى عباده من يخون الله عز وجل السرائر. Jadi kalau kita perhatikan untuk menjadi motivasi kita, ini Allah langsung yang menyampaikan lewat hadis qudsi. Jadi perbedaan dengan hadis biasa, standar hadis biasa, lafaz maknanya dibimbing oleh Allah, lafaznya dari Nabi disampaikan, qolanya qala Rasul. Tapi kalau hadis qudsi, intisabnya itu langsung ke Allah. Nabi menyampaikan, ini Allah menyampaikan seperti ini. Maknanya dibimbing, lafadznya disampaikan Nabi. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran lafadz dan maknanya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak boleh menyampaikan kecuali sesuai petunjuk dari mulai lafadz sampai dengan maknanya. Setelah pemahaman ini memosisikan kenapa saya jelaskan ini dulu sebelum mensyarah ini, supaya kita paham khusus puasa Allah yang langsung bilang ke hambanya. Nabi mengantarkan itu, posisikan hadis ini untuk kita. Seakan-akan Allah tuh nyampaikan ke kita, ini hambaku. Bedanya puasa dengan amalan lain, memang semua amal itu ada pahalanya. Tadi beliau sampaikan mengutip hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910, bahwa kalau kita baca Al-Quran setiap hurufnya dapat 10. Kalau kita sholat dapat pahala sesuai dengan pahala sholat. Kalau kita sedekah, tadi mengutip Quran surah Al-Baqarah 261, setiap satunya bisa berpotensi bercabang sampai 700 kali lipat sampai lebih, kecuali puasa. Kenapa bisa puasa itu berbeda? Apa perbedaan utamanya sehingga membuat kita ini bisa semangat? Oh, ini yang jarang, ini nggak pernah ada gitu. Maka dikutiplah tadi salah satu keterangan oleh seorang begawan tafsir namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau itu begawan tafsir kontemporer, telah meninggal dunia, tapi orang menyebutnya dengan Syekhul Mufassirin al-Mu'asir, ya. Maka disampaikanlah teman-teman, kalau amalan selain puasa itu interaksinya interaksi yang terbuka. Orang bisa lihat, kita sholat orang hadir, ya, kita sedekah orangnya ada. Kemudian juga demikian baca Quran, interaksinya dengan Qurannya, mushafnya, bisa jadi dengan orang-orang sekitaran juga melihat. Dan cenderung orang mengamati dan lelah. Ya, antum sedekah terus-terusan ngasih orang itu gitu kan. Bukan hanya rasa bahagia, mungkin ada kebingungan, mungkin lelah juga, ya. Tapi satu-satunya interaksi ibadah yang kita kerjakan hubungannya langsung dengan Allah. Mau ada orang, mau nggak ada orang, tetap kita kerjakan. Itu cuma puasa. Cuma puasa. Antum di depan orang, nggak ada orang pun, hubungan kita kan dengan Allah. Siapa yang tahu antum ke belakang, saya wudu ya, kumur-kumur pakai sirup, ya kan? Ya kan? Tapi ketika ke belakang itu kita tidak minum, tidak makan, karena sadar kan Allah lihat. Nah, rasa dilihat Allah itu munculnya saat puasa lebih tinggi dibandingkan ibadah lain. Pernah nggak saat sholat merasakan bahwa saya sholat tuh karena dilihat Allah, bukan karena ada ini imamnya si ini, ada temannya si ini. Saya sedekah tuh karena pengen dilihat Allah. Pernah nggak ada rasa begitu? Nah, puasa itu lebih kuat menanamkan rasa pada diri kita, membangun interaksi khusus dengan Allah. Saya ke kamar pun nggak minum. Kenapa kok nggak minum? Karena saya merasa dilihat Allah. Hubungannya spesial. Dengan spesial inilah kita tidak dapatkan di waktu lain kecuali Ramadan. Kecuali Ramadan. Kalau puasa sunnah itu masih ada keinginan buka, masih ditoleransi. Sunnah. Antum udah puasa nih, sunnah. Tiba-tiba jam 1 ada tamu, dihidangkan makan ke antum tuh. Dimakan nggak? Sunnahnya kan makan, dapat 2 pahala kan? Ya kan? Pahala puasa, pahala menerima makanan. Ilmu tuh.
Ya, puasa buka jam 6, setengah 6 dijamu orang, buka enggak? Ya kan? Tapi masih ada peluang buka. Ramadan, antum sedang puasa, dijamu orang, buka enggak? Tidak. Apa yang mempertahankan itu? Hubungannya dengan Allah. Karena saya punya Allah. Nah, spesial puasa itu mendidik kita merasa punya Allah. Sehingga kalau hasil ini dibawa dalam hidup, bekerja merasa punya Allah, sedang punya masalah merasa punya Allah. Kalau kita sudah merasa punya Allah, semua ringan dalam kehidupan kita. Nah, titik itulah yang nggak ditemukan kecuali pelatihannya dalam Ramadan. Fadhal Syekhna. Asif an al-italah ini. Jazakallahu khairan, lakin nuridu mutarjim lana aidan. Fadhal. ثم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الرجل في العمل مديرا ما يقول من يفعل كذا فله 10 دولار مثلا، ومن يفعل كذا فله 20 دولارا، أما من يفعل كذا فأنا سأعطيه شيئا جميلا، لكن لم يسميه، وهذا المدير رجل كريم، فما بالكم وما تخيلاتكم في ما يعطي من هدية لهذا العامل؟ إذا رأيت هذا فانظر إلى رب العزة عز وجل، فهو ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فاحرصوا أيها الكرام أن تدخلوا من باب الريان. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ويعلم الله أني سعيد جدا بهذا اللقاء الطيب. نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يعملون فيتقبل منهم فتعتق رقابهم يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Tidak. Jadi beliau kasih ilustrasi dari segi pahala. Tadi kan nggak sama kayak sholat, baca Quran, sedekah. Spesial untuk pahala. Kalau yang tadi saya tambahkan keterangan untuk membentuk karakter, dari segi pahala begini. Beliau berilustrasi dan laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Perhatikan kalimatnya. Kalau ada direktur memberikan kepada Anda pilihan begini, kalau Anda kerjakan pekerjaan ini, saya kasih 10 dolar. Tapi kalau Anda kerjakan yang ini, saya kasih 20 dolar. Tapi spesial untuk yang ini, kalau Anda kerjakan atas perintah saya, ikut saya kasih hadiah yang istimewa. Nggak disebut jenis hadiahnya, tapi menyampaikan hadiah yang lebih istimewa. Kira-kira dari ilustrasi ini, mana yang paling istimewa? Yang pertama 10 dolar, 20 dolar, atau yang istimewa? Istimewa. Nah, demikianlah ketika puasa ditampilkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita menyebutkan solat itu pahalanya disebutkan. Ya, solat itu disebut dalam Al-Quran dengan hasanah. Quran surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Solat disebut hasanah. Di Quran surah ke-6 ayat 160 ada kaidah man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Jadi ketika Anda sholat, saya sholat sendirian munfaridan 10 poinnya. Ketika jamaah kali 27. Ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ketika di masjid kali 25, diukur. Anda baca Quran, saya baca Quran, kita satu hurufnya 10. Sedekah setiap bagiannya bisa 700 kali lipat, bisa lebih. Diukur, ada ukuran. Tapi puasa tidak, kata Allah. Karena ini spesial membangun hubungan khusus antara engkau hambaku dengan aku berikan hadiah paling istimewa langsung dariku di luar ukuran standar tadi. Jadi Anda bayangkan, dari segi manfaat membentuk karakter pada diri kita supaya terkoneksi dengan Allah, sehingga ketika lulus Ramadan kita bisa berkata begini, alhamdulillah saya punya Allah. Makanya bertakbir untuk bersyukur. Ya, jelas kan di Al-Baqarah 185 itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi begitu kita bersyukur, saya punya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi dibawa dalam kehidupan ketika merasa punya Allah, semua lancar.
Dari segi pahala sudah dapat rasa punya Allah, diberikan pahala melimpah tanpa batasan. Nah itulah keindahan puasa yang kita nggak bisa dapatkan di luar Ramadan, dan ditutup oleh beliau dengan berdoa mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah pada hamba-hamba yang berhasil menjalani Ramadan sehingga mendapatkan dua kemuliaan tadi sebagai bagian dari syarah hadis yang kita dapatkan, dan akhirnya disambutlah di pintu khusus lagi namanya Ar-Rayyan. Jadi kalau bab tadi bab kedua, bab keempatnya itu Ar-Rayyan. Ya, bab ketiganya kafarah, bab keempatnya bab Ar-Rayyan. Nabi SAW pernah menyampaikan, inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun fa idza dakhaluhu ughliqa. Ada di surga pintu khusus namanya Ar-Rayyan untuk ahli puasa saja. Tidak akan masuk ke pintu ini kecuali ahli puasa. Kalau sudah semua masuk, ughliqa. Perhatikan, bukan ghulliqa tapi ughliqa. Kalau ghulliqa itu bertahap, fi farq baina taghliq wal ighlaq. Ighlaq yani aghlqan wahid, ya mubashara. Lakin taghliq ma'at tadrij. Wa qallaqatil abwab wa qalat hayta lak, yani yanzur hunaka an-nas wala la, hunaka an-nas wala, thumma tughalliq hiya shay'an fa shay'an hakadha. Lakin ughliqa mubasharatan hakadha. Lidzalika la tajid fursah lid-dukhul wala lin-nadhar faqat. Man hunak? Madza hunak? Tamam? Jadi ughliqa ditutup langsung. Jadi yang bukan ahli puasa nggak bisa ngintip. Ada apaan sih dalamnya gitu. Nggak bisa. Ini untuk ahli puasa saja. Jadi di dunia merasa punya Allah, pahala berikat, sebelum masuk ke surganya diumumkan. Mana ahli puasa yang dapat pahala khusus? Silahkan masuk pintu ini. Begitu semua masuk langsung rapat. Pep. Yang nggak berhasil puasanya ngintip pun susah. Semoga kita digolongkan pada golongan demikian seperti yang beliau harapkan. Jazakallahu khair, Allah yudha'if ujurakum wa ala hadha hadhil kalimat wa hadha syarah al-mumtaz al-mubarak al-mufid. Wa na'ti ila man huwa ana biyaminihi. نبدأ بشيخ أحمد إبراهيم. سامحوني على هذا إبراهيم، لأن إبراهيم خليل الله وأحمد حبيب الله، نريد أن نزل بينهما، وأنا أيضا أكون اليوم وسطيا لأن في جناح الأيمن اثنين وفي جناح الأيسر اثنين فبينهما برزخ لا يبغيان. Noti, saya koreksi sedikit, ini bukan Ahmad namanya tapi Syekh Ibrahim. Ya, begitu saya disebutkan Ibrahim, saya bilang beda-beda tipis namanya karena Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, keduanya disebut salawat dalam salat. Mudah-mudahan ini menunjukkan kemuliaan Syekh Ibrahim min Daril Ifta Al-Misriyah, fa alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، وفرج عنا بجاهه عندك ما نحن فيه. وبعد، خالص الشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل وشيخنا الدكتور آدي حفظه الله تعالى ورعاه. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. وقبل أن أبدأ في كلمتي أود أن أبلغكم رسالة وسلام دار الإفتاء المصرية إليكم جميعا. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته من دار الإفتاء المصرية. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian terbaik, kemudian menyampaikan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam isi salawatnya itu tadi memohon doa kepada Allah semoga
keistimewaan sholawat yang kita bacakan melimpahkan hasil terbaik seperti yang dijanjikan Nabi kepada kita semuanya. Dengan sholawat itu kita berpotensi mendapat syafaat, dengan sholawat itu kita bisa mendapatkan ganda amalan, dengan sholawat itu kita bisa mendapatkan wasilah dari kebaikan-kebaikan. Semoga semua yang dijanjikan oleh Nabi dalam sholawat ini diberikan pada kita semua. Setelah beliau menyampaikan ucapan terima kasih pada kita semua, lalu menyampaikan, saya senang berada di sini, saya ingin mengawali dengan menyampaikan salam langsung dari Darul Ifta kepada kita semua. Salam dari Lembaga Fatwa Mesir. Beliau tadi sampaikan, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton. شهر رمضان هو شهر العطايا والنفحات، هو شهر الخيرات والبركات، فهو سيد الشهور وأعظمها، أيامه خير الأيام وأشرفها، ولياليه خير الليالي وأطهرها، شهر تتزين الدنيا كلها فرحا بقدومه، فهو شهر الخير، وهو شهر الشكر، وهو شهر الذكر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beliau menyampaikan pembuka dan pengingat bahwa bersyukurlah kita dianugerahi bulan Ramadan yang tentu istimewa dan tidak akan pernah serupa dengan hari-hari dan bulan lain. Malamnya tidak akan bisa disamai dengan malam-malam lain. Harinya hari-hari terbaik yang dilalui, yang kalaupun ditampakkan kepada kita, kita akan mengerti keistimewaannya sangat jauh berbeda dengan hari-hari lain. Di dalamnya ada banyak anugerah, di dalamnya ada jawaban-jawaban dari permintaan, di dalamnya ada rasa syukur, di dalamnya ada peningkatan zikir kepada Allah, dan puncaknya adalah semua menerima kedatangan Ramadan ini dengan kebahagiaan. Kalau boleh ditambahkan sedikit, ketika Ramadan dihadirkan semua akan viral. Jangankan orang Islam, non Muslim pun memberitakan, saking Allah berikan penampakan keistimewaan Ramadan ini, semua orang-orang menyambut Ramadan memberitakannya, sekalipun dia barangkali tidak menunaikan dia. Maka untuk menyempurnakan keterangan ini, dikutiplah kemudian firman Allah di surah Al-Baqarah di ayat 185, demikianlah bulan Ramadan diturunkan, yang ketika kita menunaikan puasa pada saat itu, itulah waktu diturunkannya Al-Quran, isinya pedoman berkehidupan, menegakkan perbedaan antara yang salah dengan yang benar, membimbing kita pada kebaikan. Maka untuk mendapatkan itu, hidupkanlah bulan Ramadannya. Kalaupun sakit, boleh istirahat, nanti diganti di waktu yang lain. Allah menginginkan semua bahagia dan mudah menunaikan puasa ini. Sambut puasa dengan mudah, sambut puasa dengan bahagia, sambut puasa dengan indah, supaya kalian bisa menyempurnakan sampai selesai tukmilul iddah. Setelah itu nikmati kebahagiaannya, perbanyak takbir kepada Allah, dan barulah anda sadar Ramadan bermanfaat, memberikan pedoman dan meningkatkan syukur pada Allah. والعاقل والناصح والسعيد هو الذي يسابق ويسارع لنيل تلك العطايا وهذه الهبات، كما قال ربنا تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات. Maka orang yang cerdas pasti akan cepat merespon dan mengejar dan mengambil serta mengamalkan semua keistimewaan ini ketika dia telah mengetahui semua kebaikan-kebaikan di dalamnya, dan dia akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik seperti diisyaratkan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah di ayat ke-148, fastabiqul khairat, bergegaslah untuk berlomba mendapatkan yang terbaik. ومن أفضل الطاعات والعبادات في شهر رمضان الصيام الذي هو سر بين العبد وربه تبارك وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم أجر وقدر وثواب الصائم، كما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
Dan di antara bagian yang mesti kita fokus untuk berlomba menjadi yang terbaik adalah bagian puasanya. Jadi kan dibagi dua antara malam dengan yang siang. Maka berlombalah mengoptimalkan puasa sebaik mungkin di siangnya. Apa dalil dari ini? Hadis yang tidak bacakan tadi. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena yang ketika Anda puasa, aku langsung lihat, kata Allah. Begitu aku perhatikan, aku tetapkan kadar pemberianku untuknya. وكما ذكر شيخنا في أول الحوار أن الإنسان إذا عرف قدر الهدية أو قدر المقابل أو الذي سيعود عليه فإنه يؤدي عمله بإتقان وبإخلاص. Seperti disampaikan oleh Dr. Maisarah tadi dalam pembuka beliau, kalau seseorang tahu keistimewaannya, berapa yang bisa diraih, berapa yang bisa didapatkan, itu akan menjadi motivasi yang lebih tinggi untuk menunaikan amalan dimaksud dengan lebih serius dan menunjukkan keikhlasan dalam mengamalkannya. الشرع الشريف بين أن الصوم له فضل كبير وأجر عظيم من ذلك. أولا ورد أن الله تبارك وتعالى بين أن الصوم سبب كبير في مغفرة الذنوب وسبب كبير في الحصول على الأجر العظيم. فقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم ذكر والصائمين والصائمات وفي آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nah, ini yang jarang diungkap, teman-teman. Apa sih keutamaannya ketika Allah ingin berikan? Itu kan tadi disebutkan di pengantar, dikasih yang istimewa kan, yang melebihi ukuran pahala. Apa itu? Maka diisyaratkan di surah Al-Ahzab, beliau mengutip salah satu ayat yang indah, Ramadan bisa menampilkan ampunan Allah dari semua dosa yang pernah dikerjakan dan pahala yang tak bisa diukur. Ketika Allah menyebutkan innal muslimina wal muslimat, disebutkan ini orang muslim itu, orang muslim perempuan itu, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan itu, qanitin qanitat, yang khusyuk laki-laki, khusyuk perempuan, sampai ke kalimat shaimin was shaimat, yang puasa baik laki-laki ataupun perempuan. Apa yang Allah sampaikan? A'addallahu, Allah menjanjikan, janji Allahnya langsung, Allah janji bagi pelaku puasa yang benar ditunaikan dengan baik, Allah janjikan ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan dan memberikan pahala tanpa ukuran. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصوم يحقق الفرح والسعادة للصائم في الدنيا وفي الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Yang kedua, ini penting khususnya ibu dan bapak ya, untuk dibawa ke rumah masing-masing. Puasa itu diantara instrumen cara membangun kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia, latihlah dengan puasa. Dari mana didapatkan ini? Dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dalam salah satu hadisnya, lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa itu diberikan anugerah dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka di dunia. Kan yang paling indah itu saat dengar suara adzan kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Saking bahagianya kita, enggak sadar jus alpukat, buah naga, buah ini yang udah dikumpulkan kalah sama teh manis dan gorengan. Selesai. Bahkan belum minum tuh udah bahagia betul gitu. Jadi kalau pengen melatih kebahagiaan, hidup rumah tangga bahagia, latih dengan puasa di dunia, dan di akhirat ketika melihat pahala puasa itu bertambah lagi kebahagiaan kita. Jadi rumus cepatnya, puasa di antara keutamaannya membentuk dan melahirkan kebahagiaan sejati. ورد أيضا أن الصوم سبب لدخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد معهم
فإذا دخلوا أغلق عليهم. Dan yang paling indah, puasa itu kalau kita serius menunaikan bisa mengantarkan kita pada pintu spesial di dalam surga, namanya langsung pintu Ar-Rayyan. Seperti disampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tadi beliau kutip, bahwa orang puasa itu punya pintu spesial kata Nabi namanya Ar-Rayyan. Tidak akan masuk ke surga lewat pintu ini kecuali orang puasa saja. Kalau semua sudah masuk maka ditutup pintunya. كذلك ورد أيضا أن الصوم سبب في إبعاد النار عن الصائم، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. Dan juga ini penting, puasa itu bisa menjadi wasilah untuk menjauhkan kita dari ancaman neraka. Ini baru kelihatan saat di hari kiamat nanti nih, ya. Nabi SAW pernah menyampaikan, siapa yang puasa sehari saja diniatkan karena Allah, itu langsung dijauhkan oleh Allah pahalanya, diantaranya dijauhkan dari ancaman neraka itu 70 kharif, kurang lebih 70 tahun. Al-amru al-akhir warada aydan anna as-sawma sababun fi ridha Allah tabaraka wa ta'ala an raihati fami as-saimi raghma karahati an-nas laha, faqala sallallahu alayhi wa sallam: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Dan yang terakhir beliau sampaikan, puasa ini membangun karakter yang baik. Di antara karakter ini melahirkan keistimewaan, diberkahilah lisan orang puasa dengan bau mewangi melebihi harumnya minyak kasturi. Walaupun mungkin tidak semua orang juga senang dengan puasa, tapi ini diganti oleh Allah dengan kemuliaan, sampai kemudian Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih. Ya, ini sumpahnya Nabi. Nabi bersumpah, sungguh aku sumpah dengan jiwaku, lisan orang puasa, mulut orang puasa itu akan dimuliakan oleh Allah, diberikan mewangi melebihi harumnya minyak wangi yang pernah hadir di muka bumi ini. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau cukupkan dengan ini yang singkat saja, tapi beliau minta sama Allah mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tadi dan diterima semua amalan-amalan kita. Wa yakhtim hadha asy-syarah bi khitamin misk min al-ustadz al-fadil Dr. Ahmad, wa huwa min al-markaz al-fatwa lil-Azhar al-Sharif, alayhi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi taqaddasat 'anil ashbahi dhatuh wa tanazzahat 'an mushabahati al-amthali sifatuh. Huwa wahidun la min qillah wa huwa mawjudun la min 'illah. 'Alima 'adada anfasi makhluqatihi bi'ilmihi al-qadim wa yara harakata arjuli an-namli fi junhi al-layli al-bahim. يسبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره، محيط بعمل العبد سره وجهره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat indah, yang terbaik, kemudian bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat-salawat yang mulia, yang baik, ya, beliau ingin melanjutkan. Fadhal. Wallahi yani ana fil haqiqa masrurun jiddan biwujudi ma'akum حول هؤلاء الناس الأفاضل. فقد لمست فيكم والله حبكم لله وحبكم لرسول الله وحبكم للعلماء وحبكم للعلم وحرصكم على تعلمه
فأسأل الله عز وجل أن يزيدكم علما وحرصا وأن ينفع بكم يا رب العالمين. Saya sungguh sangat bahagia subuh ini ketika menjumpai Anda semuanya. Saya melihat kecintaan Anda yang sangat dalam kepada Allah, pada Rasulullah, kecintaan Anda kepada ulama, kecintaan Anda kepada ilmu, sehingga mengejar pengetahuan dengan luar biasa. Dan saya bermohon pada Allah, semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang mulia yang terjaga oleh Allah baik dengan ilmu dan kebaikan amalnya. وجودي معكم أشعر وكأني يعني موجود في مكة أو المدينة أو كليهما. يعني ما شاء الله، يعني حرصكم على الطاعة والعبادة، الإنسان يشعر بالروحانيات العالية والطاعة العالية، يعني فالإنسان سعيد جدا بوجودي معكم. Saya tuh subuh ini kok kayak ngerasa di Mekah, di Madinah, tempat-tempat yang enak, karena saya merasakan kenikmatan ibadah, melihat teman-teman juga semangat berkumpul seperti ini dan tidak mudah mendapatkan pemandangan dan perasaan semacam ini. الإنسان في هذه الدنيا يعيش رحلة. هذه الرحلة التي يعيشها الإنسان يمر بها بصراعات، صراع مع النفس، صراع مع الشهوات، صراع مع الآخرين. والنجاة الوحيدة للإنسان من هذه الصراعات العبادة. لذا الله سبحانه وتعالى وضع لنا عبادات كوقاية لنا من هذه الصراعات التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية. الصوم هو واحد من هذه العبادات الذي يعتبر وقاية للإنسان من الشهوات ومن حبه للدنيا ومن الصراعات التي يعيشها دائما. Ini penting ya, kita harus sadar di dunia ini hidup kita sedang mengalami perjalanan, bukan tempat abadi. Dan dalam mengalami perjalanan hidup ini kita menghadapi banyak masalah, persoalan, tantangan, ujian-ujian. Allah sangat sayang pada kita, memberikan kunci untuk mengatasi semua masalah itu dengan satu hal yang disebut ibadah namanya. Karena itu ketika kita diminta menunaikan ibadah, bukan ingin memberikan beban, supaya mengatasi semua problem kehidupan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Di antara menu ibadah untuk mengatasi masalah itu, dihadirkanlah salah satunya puasa. Fadhal. يأتيه صراع مع الشهوات فيتذكر أنه صائم وأنه ترك شهوته لله عز وجل. يأتيه صراع مع النفس فيذكره بأن الصوم جنة وأنه لا يرفث وأنه لا يفسق. كل هذه تعتبر وقاية للإنسان، فهذا هو فضل الصوم على الإنسان، بأنه يجعل للإنسان حياته مستقيمة، يصل من خلال هذه الاستقامة إلى أسرع طريق لله عز وجل. Saya beri contoh begini, di antara tantangan yang tidak mudah kita hadapi setiap waktu dalam perjalanan hidup kan mengendalikan syahwat. Silahkan cek dalam kehidupan, syahwat apa saja? Syahwat untuk makanan, minuman, harta benda, syahwat seksual, terjadi banyak penyimpangan. Bagaimana cara mengendalikannya? Salah satu pencegahan dari yang tidak baik, mengontrol, mengendalikan itu, salah satunya itulah fadilah puasa. Maka dengan puasa itu diharapkan kita berlatih untuk mengontrol syahwat kita itu dan mengarahkannya pada segala hal yang positif. Itulah sebabnya rahasianya kenapa kita diminta menunaikan puasa, kemudian disebut oleh Nabi as-siyamu junnah. Kalau engkau benar puasa, puasa itu pakai alif lam tuh. Puasa itu kalau engkau benar menunaikannya, itu jadi perisai yang mampu membentengi engkau dari syahwat-syahwat yang tidak baik. Itu salah satu manfaat yang ingin ditegaskan. Fadhal. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الصيام التي تمثل للإنسان وقاية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والصلاة والقيام
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka beliau mengajak kita, ayo bersyukur. Kita yang terpilih menunaikan puasa ini, kita yang terpilih menjalani Ramadan ini, berarti ditemukan di dalamnya keinginan Allah untuk merubah kita menjadi orang baik, keinginan Allah untuk menjadikan kita mudah mengatasi berbagai persoalan hidup, mampu mengendalikan syahwat, dan semoga Allah menerima semua amalan kita yang ditunaikan di Ramadan ini, salat kita, kehusyuan kita, ibadah kita semuanya, termasuk puasa kita. Dan ditutuplah oleh beliau tadi dengan akhir yang sangat indah. Ahibbai ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa sallal an fi khitam hadhihi al-halaqah ramadaniyah fi hadha al-masjid al-mubarak, Masjid Al-Azhar fi mintaqah Jaka Permai, Bekasi, Jawa Gharbiyah. Teman-teman, kita di penghujung kajian. Ini kajian yang langka, halaqah nadirah. Boleh jadi kita bisa baca kitab, tapi kan syarah-syarah ini, ya, penjelasan ini jarang juga kita temukan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kesimpulan di pertemuan ini, puasa itu banyak keutamaannya. Dan kita yang terpilih mendapatkan Ramadan di tahun ini, belum tentu dapat Ramadan tahun depan. Coba di tempat Anda duduk itu, yang senior-senior Al-Azhar tuh, saya datang ke sini, ada beberapa wajah yang sudah nggak bisa saya saksikan lagi. Itu ada Pak Yan, orang soleh, orang baik, semangat untuk ngatur kajian, sebagainya. Sekarang sudah tidak ada. Insya Allah beliau diberikan keberkahan, pahala terang kuburnya. Yang lain-lain juga sudah meninggalkan kita. Kita yang terpilih dapat Ramadan tahun ini. Allahumma ikhtarana, Allah ikhtarana bi an nakun mawjudin wa hasilin ala waqti siyam fi Ramadan hadha al-'am. Qad la nudriku fi al-'am al-muqbil. Walladhina sahibuna fi al-madiyah qad la yakununa ma'ana fi hadha al-'am. Rubbama sabaquna ila rabbil 'alamin. والله سبحانه وتعالى أرادنا أن نكون موجود في رمضان فينبغي لنا أن نستفيد من خلال هذه الفرصة الرمضانية ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة بأن يختارنا موجودا ونختارنا عابدا من العباد لكي نتذوق رمضان هذا العام قد لا ندركه في العام المقبل. Jadi kita sempurnakan. Tadi sudah dijelaskan berbagai keistimewaannya. Kalau sudah disampaikan seperti ini belum memotivasi kita untuk berubah, dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi Allah harus memfasilitasi kita, merubah kita menjadi orang baik. Sekarang dosa semua diampuni, gak mau diambil juga. Dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Kita merasa pahala sedikit, pengen ke surga. Sekarang dikasih pahala banyak. Nih kamu sholat ya, aku ampuni dosamu. Masih gak sholat juga? Kamu baca Quran ya, pahalanya aku gandakan untuk menutup salahmu. Masih enggak baca juga. Jadi kalau semua diberikan bekal ke surga, penutup dosa, enggak kita ambil, dengan cara apa lagi Allah memfasilitasi kita jadi orang baik yang bahagia dunia akhirat. Lidzalika 'indama ikhtara rabbuna jalla wa 'ala kalimat as-siyam madhkuratan fil Qur'an fanajidu anna hunaka kalimataini as-shaum was-siyam. As-shaum dzukira fil Qur'ani maratan wahidah في سورة مريم في آية 26 لما قال ربنا إني نذرت للرحمن صوما لكن لم يختر ربنا هذه الكلمة للدلالة على رمضان صيام رمضان فاختار الكلمة الثانية الصيام ذكرت في القرآن 9 مرات. Disebutkannya siyam untuk Ramadan bukan saum. Wakhtar Rabbuna kalimat as-siyam khasatan li Ramadan wa laysa bisawm. Ada perbedaan antara siyam dengan saum. Siyam dengan saum secara bahasa lughatan bimakna al-imsak, menjaga. Walakin 'indama nantaqil ila siyam, as-saum 'am bimakna insaf an kulli syai'. Anil kalam, anil ta'am, anil nazar, an kulli syai' hadha saum, umuman, nakira. Jadi kalau saum itu masih umum. Saya pengen puasa bicara tapi masih makan. Saum, ana la atakallam ma'an nas walakinani akul. Ada saum, 'am. Walakin siyam mukhtalif. Fi qanun Tamam? Ada aturannya. Fit tertib. Ada tertibnya. Ada urutannya.
ada aturannya. Semua yang menunjukkan makna imsak dengan keteraturan, dengan aturan, wa kullu ma yadullu ala makna al-imsak bitartib wa bil qanun al-muayyan fa hadha summiya siyam fil arabiyyah. Jadi semua yang teratur, yang tertib disebutkan dengan siyam namanya. Nah, ketika Allah memilih kata siyam, indama ikhtara rabbuna bis-siyam li Ramadan wa laysa shauma bi ma'na arada rabbuna an nasuma fi Ramadan bitartib bil qanun bi an nattabi'a ma dalla alaina rabbuna wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadha kay nakun minal muttaqin wa indama qala rabbuna la'allakum tattaqun ibtada rabbuna qabla tattaqun bi kalimat la'allakum. Sya'a Rabbuna fi ghairi al-Quran مثلا إذا أراد أن يقول تتقون من دون لعلكم لكن لعل أداة الترجي والترجي يدل على حصول الشيء بالجدية فإن لم نجتهد في الأمر فلربما لا نحصل على درجة التقوى. إذن الصيام يواصلنا إلى درجة التقوى إذا كنا جاهدين مجتهدين لأداء الصيام. Walau lam yakunil muslimu jahidan wa mujtahidan li ada'i siyam fala yastati an yahsula wa yatahassal ila darajatit taqwa wa yakun minal muttaqin. Teman-teman, bisa Allah mengatakan di luar Quran misalnya begini, tattaqun tanpa la'allakum. Tapi ketika disebutkan la'allakum, la'alla itu huruf taraji. Dalam ilmu nahwu, taraji itu maknanya sesuatu yang bisa dicapai diraih dengan kesungguhan. Artinya tidak semua orang yang puasa bisa mendapatkan derajat takwa kecuali yang serius, yang sungguh-sungguh. Nah, untuk mendapatkan kesungguhan ini diberikanlah motivasinya. Jadi kalau sudah diberikan motivasi, tinggal kesungguhannya didapatkan dan kita semua akan dihisab dengan itu. Semoga kita digolongkan pada orang-orang yang diberkahi oleh Allah, serius menunaikan puasa di tahun ini. Nah, ini yang bisa kita sampaikan.